Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dari Rizal Depok. Izin bertanya bagaimana cara menyadari kalau diri ini memiliki hutang pengasuhan. Nah, kemudian seperti ya, apa saja luka atau utang pengasuhan itu ya? ya, Gimana ya? ya, Bang Rizal, paling gampangnya tanyain sama temen, gitu, teman-teman. Kalau lebih dari 5-6 orang bilangin, lu tuh orangnya penakut ya, gitu. Ah, itu utang itu udah, gitu. Paling gampangnya gitu lah, gitu ya. Itu, Hmm. lu tuh orangnya suka ngomong, tapi nggak bertanggung jawab orangnya, gitu. Ah, itu udah nih. Apalagi kalau sempat kita tanyain ke orang tua kita, gitu ya. Nah, soalnya persoalannya ini terjadinya di usia-usia sebelumnya nih, Mas Firdaus. Nah, paling gampangnya melihat seperti itu. Tetapi sebenarnya ada skala-skalanya gitu, ada tesnya. Tapi supaya kita nggak ribet-ribet, nggak ribet gitu loh, Mas, gitu. Tanyain aja sama orang. Nah, lebih gampang lagi kalau punya istri, gitu, tanyain sama istri, Dek, Hmm. apa yang menyebabkan kamu setelah menikah sama aku itu tiba-tiba asmamu kambuh, sering kambuh gitu. Nah, lebih gampang tuh. Iya bang, Ya, gitu asma, gitu, jantungan gitu. ya? Jantungan. Abang tuh orangnya apa ya bang, kalau ada persoalan itu bukannya dihadapi tapi malah mundur-mundur, ngulur-ngulur gitu. Kalau itu kamu jumpai seberapa kali selama pernikahan kita hampir 5 tahun ini, aku ngalamin itu sebenarnya bang, gitu ya. Ada apa-apa yang maju aku, ada apa yang maju aku gitu. Nah, berarti itu utang tuh Bang Rizal, gitu ya. Nah, Hmm. utang itu, utang pengasuhan itu adalah apa-apa hak anak yang tidak tertunaikan, terabaikan, terlengahkan di usia-usia golden period, di usia 0-14 tahun, gitu. Nah, biasanya lebih dari umur 15 tahun, 16, 17, 18 tahun, barulah kita bisa menyebut ini utang pengasuhan atau luka pengasuhan. Karena bisa dilihat dari kepribadian sebenarnya. Karena di usia 15-16 tahun ke atas itu, segala sesuatu yang ada di umur 14 tahun, kalau dia nggak tertanam gitu, dia akan menjadi kepribadian yang kosong gitu di usia 15 tahun ke atas. Kalau tertanam di umur 14-15 tahun, misalnya tentang kemandirian, nanti dia akan menjadi kepribadian, orang itu menjadi punya kepribadian bisa mandiri, bertanggung jawab dan lain-lain. Nah, itu Mas Rizal, Bang Rizal, tentang utang pengasuhan. Nah, kalau luka pengasuhan adalah yang hutang pengasuhan, tetapi dampaknya sudah ke psikologis, sudah traumatik sifatnya. Jadi misalnya apa dulu pernah waktu kecil kita dibentak, di kasar gitu bapak dan ibu atau orang dewasa sekitar kita, sehingga itu berpengaruh ketika kita berumur 15 tahun ke atas. Misalnya begini, pernah dibentak, dipukul misalnya gitu, untuk kalau kita ngusul gitu, misalnya gitu. Lalu kita berbuat, padahal kita nggak berbuat sebenarnya, cuman kita nggak diberikan untuk kesempatan untuk bertanya misalnya gitu. Nah itu meninggalkan trauma, itu kita sebut dan luka. Kalau utang pengasuhan biasanya bisa terselesaikan dengan persoalan-persoalan semacam reparenting gitu Mas Firdaus. Jadi semacam kita mengulang lagi aja gitu ya, mengulang lagi misalnya kita orangnya nggak bertanggung jawab gitu. Nah bilang sama istri, Dek, kalau apa-apa nanti kejadian udah terlihat lagi aku nggak bertanggung jawab, adik coba bilang sama aku ya, Bang, abang bertanggung jawab, harus tanggung jawabnya. Nah itu biasanya kita lakukan itu biasanya dengan konsep adalah orang menyebutnya dengan hands on, minds on gitu. Jadi bukan hanya dengan ceramah, karena untuk membayar utang pengasuhan itu dikurangi ceramah, harusnya banyak menyelesaikan kasus gitu. Orangnya laki-laki tapi penakutnya luar biasa gitu. Nah istrinya harus tuh misalnya nyebrang jalan yang di depan istrinya gitu ya. Yang dibimbing adalah suaminya gitu. Nah berarti ini harus kita coba nih. Suatu kali lagi nyebrang jalan gitu ya. Nah istri bilang, Bang, aku nggak akan nyebrang sebelum abang yang paling depan gitu. Nah ini salah satu bentuk untuk melakukan bayar utang pengasuhan. Biasanya teman-teman, Bang Rijal, utang pengasuhan ini bisa lah 21 kali secara intens, 40 kali, 3 bulan, mudah-mudahan ada perubahan-perubahan. Kalau luka pengasuhan, saya berpikir, ini soalnya sudah soal traumatik, soal kejiwaan, soal psikologis. Saya berpikir juga harusnya mungkin minta bantuan dulu kepada professional help gitu ya, kepada psikolog, kepada konselor, untuk menyelesaikan membasuh luka dulu gitu teman-teman. Setelah itu baru kita lakukan reparenting. Wallahu a'lam bishawab. Oke. Ya, berarti maksudnya kalau punya utang pengasuhan atau bahkan luka pengasuhan itu ibarat normal idealnya kita lunasin dulu nanti agar anak kita itu nggak ikutan kayak gitu, Sat ya? Ya, idealnya begitu Mas. Makanya memang itu di 5 tahun awal pernikahan. Kalau kita lihat dan menurut pernikahan, 5 tahun awal pernikahan itu, nah itu yang saya sebutkan tadi, huna libasul lakum antum libasul lahunna itu.
Jadi kita harus memang terbuka dengan pasangan kita gitu, bahwa Dek gitu, aku ini orangnya begini gitu ya, tapi aku nggak cemas. Kenapa? Karena Allah mentakdirkan kamulah yang akan membantu aku menjelaskan utang-utang pengasuhan ini. Nah, harusnya di 5 tahun awal sebelum kedatangan anak nih, maksudnya Mas Firdaus, kita sudah bisa meminimalisir sebenarnya. Ada 10 utang pengasuhan yang paling berat yang kita alami. Setidak-tidaknya Mas, kasih prioritas. 3 yang paling krusial itu selesaikan dulu, atau tidak terselesaikan minimal lah gitu. Karena gini Mas Firdaus, anak laki-laki, terutama anak laki, anak perempuan, anak laki, terutama anak laki-laki, dia secara automatically sadar atau tidak mau sadar, sabar apa suka atau tidak suka, dia akan mengcopy paste 4 hal dari bapaknya ketika di usia 0 sampai 5 tahun. Bagaimana bapaknya kecewa, bagaimana bapaknya takut, bagaimana bapaknya khawatir, bagaimana bapaknya gembira gitu. Nah, ini yang harus kita selesaikan sebenarnya Mas, di awal-awal pernikahan itu. Jadi nanti anak akan copy paste nih. Bagaimana ayahnya takut, bagaimana itu copy paste secara nggak sadar ya. Kita nggak sadar gitu ya, tapi kita melakukan depan anak-anak kita. Nah, pertanyaannya itu mungkinnya, gimana kalau pernikahan ini sebenarnya nggak by design? Misalnya saya gitu, pernikahan saya nggak by design, by accident semuanya gitu ya. Oh, wah ini anak udah datang nih gitu. Ayo perhatian parenting yuk gitu. Oh ini anak begini nih, ayo itu lagi gitu. Jadi capek banget gitu. Nah bagaimana kalau yang tadi seperti ini? Nah kalau saya berpikir nggak ada kata terlambat gitu ya. Yang paling penting di dalam membayar utang itu adalah pertama menurut hemat saya adalah kemampuan kita secara rela adalah minta ampun kepada Allah gitu. Yang kedua adalah kita bersepakat suami istri sepakat bahwa apa aja yang kita punya, apa aja yang hutang-hutang gitu, sehingga kita menjadi yang saya sebutkan tadi teamwork gitu. Jadi bukan sendiri-sendirian gitu, tapi memang kita teamwork untuk saling isi-mengisi di menyelesaikan utang pengasuhan kita. Itu Mas Firdaus. Baik, insyaallah clear sekali ya Irwan. Saya coba lanjut dulu nih, pertanyaannya banyak di kolom chat. Ini sepertinya nanti kalau minta nambah sesi gimana nih ya? Waktunya nggak cukup. Iya. Mesti ngopi berarti ya. Ngopi. Ini Mas Firdaus di mana nih posisi Mas? Wah, saya agak jauh nih, ayah di Bekasi. Bekasi, berarti pakai visa ya? Iya. Harus karantina 14 hari. Weekend talk itu di mana Mas? Base camp-nya? Base camp-nya sebenarnya nggak di hati masing-masing. Ini kita virtual komunikasi aja Ustaz. Beberapa ya pionir lah ada ya. Iya. Kita initiate pas waktu awal-awal pandemi lah ya. Jadi kita coba yuk kita sebenarnya daripada rebahan gitu kan. Iya. Kita belajar lah. Iya betul. Saya lanjut lagi nih ya, ada pertanyaan lagi. Sebentar. Oke. Dari Vida Nakia, Assalamualaikum, izin bertanya apa yang harus dilakukan kita sebagai kakak yang punya beberapa adik laki-laki usia SMP sampai kuliah, di mana peran ayah dalam pengasuhan sangat minim dari awal sampai saat ini. Sehingga yang ada adalah sifat diam saja, pasif, dan tidak bisa terbuka. Ya, jadi gini nih Vida, tadi saya menyebutkan anak-anak itu butuh dari ayahnya 2. Dia butuh tokoh ayah, butuh psikologisnya ayah, butuh tokoh, butuh peran. Jadi dia butuh fisiknya ayah, butuh psikologisnya ayah. Nah kalau dalam kondisi semacam ini, menurut hemat saya yang perlu kita selamatkan itu adalah kebutuhan secara peran, secara psikologis maksud saya. Nah, misalnya gini, kalau Vida adiknya berumur 0-7 tahun, sebenarnya masih bisa kita mengisi peran ayah yang kosong itu dengan minta bantuan kepada ibu atau Vida sendiri yang melakukannya, gitu ya. Karena kan anak-anak di umur ini secara dia nggak punya ayah secara fisik, sebenarnya dia kuat, gitu ya. Tetapi yang dia nggak kuat itu adalah nggak punya ayah secara psikologis. Jadi Vida bisa bisa handle ini sebenarnya. Misalnya ngajarin tentang bagaimana sebagai laki-laki itu pemberani gitu ya, bisa ngajarinnya kepada adik. Tapi nanti kepada adik Vida yang sudah berumur SMP, misalnya umur 8 sampai 15 tahun itu, salah satu caranya adalah karena dia sudah membutuhkan dua-duanya nih,
membutuhkan fisik, membutuhkan peran juga, membutuhkan tokoh, membutuhkan peran juga. Nah, gimana caranya? Sebenarnya sudah bisa minta bantuan gitu kepada orang lain. Kita melibatkannya kepada orang lain gitu. Ya, tausiah barang tentu adalah orang yang kita percaya, orang yang kita jelas sanadnya gitu ya, atau tidak. Nah, di samping Vida juga bisa melakukan ini sebenarnya gitu. Nah, kalau adik Vida itu sudah di umur 15 tahun ke atas, sebenarnya untuk menghadirkan peran ayah itu adalah dengan cara memberikan, misalnya begini, kalau dia ada persoalan, Vida bilang, abang, gimana abang bisa menyelesaikan secara laki-laki? Biar dia menyelesaikan gitu. Menurut abang rencananya seperti apa gitu. Nah, kita menemani aja. Karena umur 15 tahun ke atas itu sebenarnya dia sudah menjadi laki-laki sebenarnya, Vida. Tapi kita tinggal hanya memberikan mendampingi aja gitu. Abang punya persoalan, dia aku nih lagi lagi galau atau apa gitu. Menurut abang gimana cara menyelesaikannya? Nah, kita tinggal mendampingi aja. Jadi 3 itu Vida, tapi dilihat dari tahap perkembangannya. Lihat kalau 0 sampai 7 tahun itu masih bisa kita handle sebenarnya. Itu karena kebutuhannya masih kepada psikologis. Nah, kepada 7, 14 sampai 15 tahun itu kebutuhannya tidak hanya psikologis, tapi kebutuhannya terhadap fisik. Tidak hanya membutuhkan peran, tapi membutuhkan tokoh. Bisa minta bantuan ini, Vida, gitu. Sama seperti misalnya waktu itu Nabi Ismail, Bunda Hajar minta tolong pada kabilah-kabilah gitu untuk minta tolong mengajari berburu seperti apa. Itu mengajarkan ke-laki-lakian. Nah, kemudian umur 15 tahun seperti itu. Kalau istilah di fathering tuh, Vida, menghadirkan peran ayah yang tidak terlalu efektif itu 0 sampai 7 tahun dengan metode imajinasi sebenarnya. Jadi kita membayangkan bahwa kita ini adalah ayahnya dia gitu ya. Kita memberikan stimulasi ke anak-anak, ke adik kita misalnya berani itu seperti apa, contohkan dan lain. Kemudian 7, 14 tahun, 15 tahun itu judulnya adalah yang tadi saya sebut dengan role play itu. Ya, nah, umur 15 tahun ke atas judulnya adalah role being sebenarnya. Role being itu adalah dia punya persoalan, kita bilang, bang, abang menyelesaikan secara laki-laki deh, menurut abang gimana bagusnya. Gitu. Nah, kita tinggal menemani aja. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallah khair, mudah-mudahan menjawab ya Mbak Vida atas pertanyaan. Tadi ada yang raise hand kayaknya Bang Daus. Oh ya? Yang mau bertanya langsung tadi. Hilang ya? Iya, Pak. Silakan Mas Rizky. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas Rizky. Maaf saya resen soalnya sambil nyetir nih, sambil dengerin Ayah Irwan, makasih. Ya. Jadi nggak bisa ngetik. Tapi tadi sempat diketik juga sih. Saya mau menanya ini ya, kalau sebagai orang tua nih ada dua pertanyaan. Yang pertama, apakah kalau anak saya yang pertama kan perempuan 6 tahun, yang kedua laki-laki 3 tahun. Kita mesti ada perbedaan nggak sih cara ngomong gitu ke perempuan sama laki-laki? Misalnya kalau ke perempuan, iya sayang, nggak mau harus kayak gini, tapi kalau ke laki-laki apakah boleh pakai kata-kata sayang juga, boleh lemah lembut juga, atau harusnya ada perbedaan? Iya. Nah, yang kedua, dari sisi sentuhan nih, ya kan kalau sekarang anak saya di sekolahnya sudah diajari, ini tidak boleh disentuh, ini tidak boleh disentuh gitu. Tapi kan kita, kadang ayah tuh suka masih cium, masih peluk gitu ya. Nah, apakah ada batasan-batasan mengenai cium peluk ini, baik untuk anak laki-laki dan anak perempuan? Terus umurnya gimana? Apakah ketika sudah diajarin sama guru ada bagian yang tidak boleh disentuh, si ayah juga ya udah, berarti kita udah nggak boleh lagi nih main asal cium, main asal peluk gitu. Itu yang saya takutkan cewek sama cowok, kalau perlakuan kita sama, takutnya nanti kita terlalu lembut ke cewek, yang si cowok jadi lembut juga gitu ya. Kurang lebih itu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Mbak Rizky. Jadi kata-kata sayang itu paling utama, Mbak Rizky, yang nggak boleh berubah itu ke istri, Mas. Gitu. Ke istri jangan kurang dari 4 kali, Mas Rizky ya, ke istri. Siap. Mas, ke anak umur 6-3 tahun itu, Mas Rizky nggak apa-apa, Mas, ngomong sayang, ngomong apa gitu nggak apa-apa gitu, mau laki-laki mau perempuan nggak apa-apa, Mas gitu. Karena memang masa-masanya masih itu, Mas, namanya masa membuat ikatan khusus, Mas Rizky. Jadi konsepnya adalah bagaimana anak itu dekat sama kita, itu target kita di usia 0 sampai 6 sampai 7 tahun. Jadi nggak apa-apa meski bilang sayang apa tuh nggak ada masalah. Yang penting Mas jangan menstimulasi anak laki-laki seperti anak perempuan gitu loh Mas Rizky. Kemudian yang kedua adalah tentang sentuhan. Nah, kalau kita bicara soal sentuhan ini, yang paling penting menurut hemat saya Mas, jangan segala sesuatu mendadak ke anak-anak. Itu yang paling penting Mas. Jadi jangan mendadak, karena anak-anak itu nggak siap dia untuk mendadak. Makanya
Anak-anak itu konsepnya gini Mas Rizky, ada 3 hal. Nama pertama tuh knowing, yang kedua tuh feeling, yang ketiga tuh action gitu loh Mas. Jadi kalau kita minta dia kita nggak akan menyentuh dia atau apa, jangan sampai 2 hal ini kita nggak lakukan dulu Mas Rizky. Yang pertama knowing itu ngasih tahu itu loh Mas, ngasih tahu tuh karena anak biasanya dengan bercerita atau sepakatilah seperti apa guru-gurunya ngasih tahu bahwa ini yang boleh disentuh tuh ini, yang boleh nggak sentuh tuh ini gitu. Nah knowing itu penting bagi anak-anak. Nah, yang kedua adalah feeling. Knowing, feeling itu yakinkan ke anak-anak bahwa kalau ayah nggak nyentuh kamu lagi itu bukan ayah benci sama kamu, tapi yakinkanlah bahwa ayah nggak akan berkurang cinta ayah gitu. Ayah sambutkan ke anak kita bahwa 100% no diskon, nggak ada diskon buat kamu nak gitu. Nah, cuman ayah ganti nih sekarang, misalnya dengan kata-kata, misalnya dengan sentuhan, misalnya dengan perhatian-perhatian yang lain. Nah, gitu Mas Rizky. Tapi jangan sampai nanti bicarakan juga dengan pihak sekolah nih Mas, karena butuh kesepakatan nih Mas gitu. Jangan sampai pihak sekolah mengatakan gini, mulai hari ini anak-anak kamu sudah berumur gini, tidak ada sentuhan, tidak apa lagi. Ini kaget anak-anak Mas Rizky. Jadi paling penting adalah kalau dalam konsepnya Tarbiyatul Aulad itu orang sering menyebutnya dengan gampangnya tahu yakin amal gitu loh Mas. Anak-anak kita akan berbuat kalau dia melalui 2 hal. Dia kasih tahu dulu basic of knowledge-nya dulu gitu. Kenapa nggak disentuh? Kemudian dia yakinkan ke dia bahwa ayah kalau ayah nggak jentuh, ayah nggak mencium, ayah nggak mendekat itu, ayah nggak akan pernah kehilangan kehangatan dengan kamu gitu. Nah ayah bisa ganti. Nah jangan sampai kita melakukan misalnya, wah kita udah harus jaga di anak-anak nih gitu ya. Tapi kita ngomong sayang enggak gitu, masih mengatakan bahwa kamu ada spesial dalam hidup ayah enggak ada surprise ke dia gitu loh Mas Rizky. Mas Rizky ya. Gitu. Terus satu lagi Mas Rizky, yang paling penting ini kan bersangkut paut dengan persoalan terbiatul jinsiah ya, pendidikan seksualitas gitu. Nah pendidikan seksualitas di dalam terbiatul aulad itu selalu dimulai dengan terbiatul syaksiyah Mas gitu. Terbiatul syaksiyah itu adalah pendidikan kepribadian. Jadi kita mau menyampaikan kepada anak kita pelan-pelan bahwa kamu ini perempuan nak gitu ya. Perempuan ini auratnya ini, gitu harus dijaga ini. Itulah sebabnya kenapa Rizky punya anak perempuan usia-usia 2 tahun 3 tahun itu selalu kalau ada rumah tangga yang punya anak perempuan usia 2 tahun 3 tahun itu selalu di pintu keluar masuk itu ada jilbab bergok itu loh Mas Rizky. Jilbab bergok itu jilbab kecil yang gampang dibongkar pasang itu. Itu sebenarnya adalah salah satu mulainya pendidikan seksualitas terbiatul jinsiah itu. Dengan apa? Misalnya anaknya Mas Rizky yang perempuan yang umur 3 tahun itu mau keluar nih, ya, lari-lari gitu. Kemudian Mas Rizky dengan istri ngalangin, nggak boleh keluar gitu. Terus kita berdiri di depan pintu. Terus anak kita bilang, emang kenapa sih nggak boleh keluar? Aku pengen main gitu. Nah di saat itulah kita bilang, ya Allah ya Karimna gitu ya. Ini anak ayah yang soleha, anak perempuan ini auratnya ini, makanya harus ditutup dengan ini gitu. Nah pakainya jilbab. Nah persoalannya nanti pas dia keluar nanti jilbabnya dibongkar ayah Iwan, nggak apa-apa, dia bongkar dia lempar lagi kita nggak apa-apa. Tetapi kan konsepnya 0-7 tahun itu kan pembiasaan Mas Rizky. Jadi the power of diulang gitu. Nah mudah-mudahan dengan dia pengenalan itu setiap dia keluar selalu dia ada ingatan ke dia gitu ya, bahwa ini auratnya. Nanti persoalan realnya peraturan itu lagi lebih gampang kita mengatakannya ketika kita sudah mau mengatakan bahwa nak kamu ini nggak boleh lagi dilihat sama orang, kamu lihat. Bagi anak-anak itu nggak ada masalah karena itu sudah terbiasa sejak umur 2 tahun atau umur 3 tahun. Wallahualam Mas Rizky. Terima kasih Herman. Sama-sama Mas, hati-hati di jalan. Terima kasih Mas Rizky, salam kenal, hati-hati di jalan. Iya betul. Oke, Ayah mungkin nih 2 pertanyaan terakhir ya. Ini kita karena keterbatasan waktu. Bang Indra, satu saya, satu dirimu ya. Ini dari saya dulu baca ya, kolom chat aja nih. Bentar, yang mana ya? Jazakallah khair atas pertanyaannya. Ini singkat aja nih ya. Yeah. Dari maaf nih yang panjang nih. Dari namanya Redmi sih, bener ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Irwan, nama saya Wahyudi. Oh, Mas Wahyudi, maaf. Saya udah 4,5 tahun menikah. Sudah dikaruniai 2 orang anak laki-laki yang
Sulung usianya 3,6 sudah menginjak 3,5 tahun kali ya. Dan yang bungsu sudah berusia 10 bulan. Karena kesibukan ortu, yang keduanya bekerja. Anak-anak dititipkan pengasuh, kecuali hari Minggu dan Sabtu. Terkadang saya sering menanyakan kepada sulung kalau sudah pulang dijemput di tempat pengasuhan sore hari. Sudah makan atau belum, main apa tadi, kadang juga gak ditanya, beliau cerita sendiri. Saya ajak main, dan lain sebagainya ya. Kadang minta jalan-jalan, terkadang anak saya ini ngambek dan sampai marah, bahkan sampai memukul, bahkan menendang. Dan untuk menenangkan juga terkadang sangat-sangat susah. Jujur kejadian ini hampir setiap hari, saya hanya bisa mendiamkan. Kadang istri sampai mengurungnya supaya diam. Pertanyaannya, apakah salah pola asuh anak saya seperti ini? Bagaimana solusinya? Saya termasuk ayah yang sangat royal kepada anak. Iya, Mas Wahyudi ya. Ya, kalau ditanya salah dan benar, saya jawabnya mungkin patut nggak patut, Mas. Kalau saya berpikir patut nggak patut itu kita ukurannya dari tahap perkembangan. Jadi kalau saya pikir ini memang mungkin nggak patut ya memperlakukan, apalagi dikurung ya Mas ya gitu. Dikurung umur 3,5 tahun, kebayang tuh Mas, dikurung umur 3,5 tahun tanpa dia nggak ngerti sebenarnya apa yang akan terjadi gitu, kecuali yang mungkin akan terjadi itu trauma buat dia gitu ya. Makanya dia jadi luka-luka pengasuhan. Masnya dan istri nanti akan repot lagi umur 15 tahun gitu, karena apa-apa yang dilakukan di umur 7 tahun akan terlihat nanti di umur 17 tahun ke atas, 15 tahun ke atas. Nah, ini memang kembali kepada persoalan roadmap pernikahan Mas Wahyudi. Ini mohon maaf saya let's say ya gitu. Sebenarnya mau kemana ini rumah tangga gitu loh Mas, kayaknya harus diulang nih gitu ya, karena gini Mas, tumbuh kembang anak-anak nggak bisa menunggu Mas, tumbuh kembang anak nggak bisa menunggu, kita akan mengatakan nanti datang lagi insya Allah umur 5 tahun, 6, 7 tahun nggak akan pernah datang dengan kapasitas dan kompetensi yang sama, nggak akan pernah datang. Nah makanya di setiap tahap perkembangan itu Mas, ada yang terbaik yang Allah berikan. Nah tadi saya menyebutkan di umur 3,5 sampai 5 tahun itu yang terbaik itu Allah menyebutkan adalah waja'alakum sama wal absar wal afidah, pendengaran, penglihatan, dan hati nurani gitu loh. Nah persoalannya adalah sangat siap anak kita untuk dihebatkan pendengarannya, sangat siap anak kita untuk dihebatkan penglihatannya. Persoalannya adalah ada nggak yang menanam? Kalau belahannya sudah sangat ini nih apa Mas Widi, kalau ibaratnya di ladang itu ladangnya sangat subur, musim hujan, sudah tidak ada semak belukar, udah saatnya kita nanam nih di usia, kalau usianya itu 0 sampai 14 tahun sebenarnya. Cuman persoalannya adalah petaninya kemana gitu loh Mas. Nah nanti yang numbuh itu semak belukar, jangan marah gitu, jangan marah gitu. Artinya gini, kita nggak bisa meminta kalau kita nggak memberi Mas gitu. Nah nggak bisa kita misalnya anak-anak menjadi soleh dan soleha, kita nggak memberinya gimana gitu, kita nggak memberikan ini. Nah itu jawaban saya, menurut saya yang paling idealnya itu jawabannya gitu. Nah yang kedua menurut amat saya adalah jawabannya yang realitas aja nih Mas gitu. Menurut amat saya adalah yang pertama kan memang kaji ulang Mas, ini roadmap seperti apa sih pernikahan gitu ya. Nah yang kedua adalah menurut saya oke, gitu ya, Bapak Ibu yang bekerja gitu. Tapi menurut saya ini sangat riskan nih Mas, sangat riskan di umur 3,5 tahun dan 10 bulan ini riskan banget Pak gitu. Nah oke lah kalau apapun, pokoknya dalam keadaan darurat lah gitu ya, memang harus berdua bekerja. Tapi kalau nggak darurat banget Mas, nggak darurat banget, istri di rumah lah gitu. Minimal sampai anak yang 10 bulan ini bisa berumur lepas di usia bayinya dia. Nah kalau sangat darurat banget menurut saya adalah memang harus ada kesepakatan antara suami dengan istri. Misalnya apa? Untuk menguatkan yang tadi itu Mas, semua tumbuh kembang anak-anak yang berkembang every minute, every second itu bisa kita kuatkan. Caranya adalah tambah ilmu Mas. Dan jangan sampai memberikan waktu luang. Gitu. Memang luangkan waktu gitu. Jadi misalnya waktu pulang kerja nih, bukan waktu luang, tapi meluangkan waktu, bikin agenda Mas. Gitu. Oh capek Ayah Irwan, nah itu tadi kan gitu, punya anak memang harus capek-capek kan, apalagi 0 sampai 7 tahun itu nggak ada anak yang bisa, anak kalau saya bilang gini Mas, anak soleh dan soleha di umur 7 tahun tuh nggak ada Mas, nggak ada anak soleh dan soleha. Kalau ada anak soleh soleha di umur 0 sampai 7 tahun nggak normal itu Mas, gitu, nggak normal. Anak itu di umur 0 sampai 7 tahun tuh salah Mas. Jadi kalau ada anak yang nggak salah gitu ya, oh Ayah Irwan anak saya udah soleh nih, gitu, umur berapa? Umur 5 tahun. Nggak percaya saya, gitu. Nah, kalau anak yang salah, teriak-teriak atau apa gitu, berarti yang salah itu bapak ibunya, 0 sampai 7 tahun itu. Karena setiap
kewajiban anak 0 sampai 7 tahun itu salah, Mas. Nah, dia salah itu, makanya dia ada bapak ibunya yang soleh dan soleha, supaya dia bisa menunjukkan yang soleh itu begini loh bang, yang soleha itu begini loh bang. Gitu. Persoalannya sekarang dia salah, Mas. Every minute, every second dia salah. Karena kan sinap juga belum bersambung dengan baik, itu loh Mas. Dia nggak tahu apa yang harus diomongin, nggak tahu apa yang dilakukan. Sementara mentornya nggak ada, coachnya nggak ada, Mas. Gitu ya. Ada coach, tapi hanya sekedar penyedia fasilitas, penjaga fasilitas pengasuhan. Seperti mbaknya misalnya. Mbaknya nggak bisa ngasuh, Mas. Gitu. Kecuali kalau mbaknya pernah ikut juga weekend talk gitu ya. Ikut seminar parenting, webinar parenting gitu ya. Nah, tapi kalau nggak ikut gimana? Dia hanya sekedar ini aja, penjaga aja. Ini mainan, ini makan gitu. Padahal di umur itu, apalagi di umur anaknya Mas Wedin kan, sebenarnya yang paling hebat itu kalau pertumbuhan, Mas. Kalau pertumbuhan fisik, Allah jamin itu. Dengan air susu ibu aja Allah jamin sehat itu sebenarnya. Tapi yang susah, yang harus kita usahakan kan perkembangannya, Mas, gitu. Karena perkembangannya akan berhenti. Nah, menurut saya jawaban idealnya sudah, Mas, yang pertama. Jawaban yang realitasnya yang kedua itu menurut saya adalah memang harus, Mas, nggak boleh memberikan waktu luang, harus meluangkan waktu. Nah, yang kedua adalah Mas, harus memang konsekuensinya cari tahu tentang anak 3 tahun itu seperti apa, anak 10 bulan itu seperti apa. Sehingga meskipun waktunya Mas Wedin istri terbatas, nggak apa-apa, tapi walaupun terbatas berkualitas gitu loh, Mas. Baik. Wallahu a'lam bishawab. Ya, satu pertanyaan terakhir. Jadi Mama sebelumnya buat teman-teman semua, karena waktu juga yang membatasi kita, karena sebagai waktu asar di daerah Jakarta ya. Jadi kita akan bacakan satu pertanyaan terakhir. Izin bertanya ya Irwan, bisa tolong dijelaskan lebih rinci 4 keterampilan mendidik anak wanita dan di mana peran ayahnya? Iya. Jadi kalau kita baca buku-buku tarbiyah Indonesia itu, pendidikan anak perempuan itu intinya kan 4 ya, Bunda ya, 4 ayah ya. Itu 4, yaitu bagaimana kita meletakkan dasar-dasar keterampilan menjadi seorang ibu melewati ibro atau keteladanan yang kita ambil dari Bunda Maryam. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita meletakkan dasar-dasar keterampilan kehebatan seorang istri, dan kita mengambil dari bagaimana kehebatan dan keterampilan Bunda Khadijah, gitu ya. Yang ketiga adalah bagaimana kita meletakkan dasar-dasar menjadi seorang anak yang menghormati ibu bapaknya, yang birrul walidain, dengan mengambil keterampilan kehebatan Bunda Fatimah binti Muhammad SAW. Nah, yang keempat itu adalah meletakkan dasar-dasar keterampilan kehebatan kepada anak perempuan kita dengan mengambil kehebatan keterampilan Bunda Aisyah binti Muzahim, istrinya Fir'aun. Nah, bentuknya Bapak Ibu yang melakukan SWT bagi anak perempuan 0 sampai 7 tahun itu bentuknya masih imajinasi, stimulasi sifatnya. Jadi cerita aja. Makanya kalau menurut saya, kalau Bapak dan Ibu punya anak perempuan, pasti itu di rumahnya ada 4 buku 4 perempuan itu. Gitu ya, buku tentang Khadijah, buku tentang Fatimah, buku tentang ini pasti ada, karena itu kan harus kita ceritain ke anak perempuan kita, gitu ya. Nah, kemudian nanti naiklah di umur fase yang kedua, di umur 7, 14 tahun, 15 tahun. Fase yang pertama itu fase simulasi. Gitu, bagaimana kita mensimulasikan tentang keterampilan, misalnya tentang keterampilan menjadi seorang istri. Nah, apa itu keterampilan menjadi seorang istri? Misalnya adalah tentang pentingnya anak perempuan kita punya motorik halus yang baik gitu. Nah, berarti Bunda dan ayah memang harus melatih nih. Anak dilibatkan cuci piring misalnya, anak dilatihkan menjahit misalnya, atau anak kalau ada binatang piaraan, anak udah boleh ngelus-ngelusnya gitu, karena kita lagi melatih motorik halusnya anak-anak kita. Nah, kemudian apalagi misalnya keterampilan menjadi seorang ibu gitu ya. Kita sudah melatih. Misalnya kalau anak kita kelas 5 SD gitu ya. Nah, kita sudah mengatakan kepada anak kita perempuan 5 SD, kita bilang, "Dek, adikmu yang baru TK itu sekarang tanggung jawabmu ya, Nak," gitu. Itu melatih keibuan sebenarnya. Jadi latih, Nak, misalnya bagaimana ngasuhnya atau seperti apa gitu. Nah, sebenarnya ini panjang nih Bunda, karena masing-masing fase itu nanti kita ada proses-prosesnya gitu, ada proses fase simulasi, fase konsekuensi dan lain-lain. Secara sederhananya seperti itu. Dan ini harus kita konfirmasikan ke pihak sekolah gitu ya. Makanya kalau saya mengusulkan, kalau ibu dan bapak mencari sekolah itu jangan terpengaruh sama fasilitas. Jangan terpengaruh dengan kata-kata cashback, penapa, dapat piring, dapat gelas, dapat apa gitu.
Nah, itu matahari gitu, matahari Borobudur gitu ya. Nah, kalau menurut anak saya adalah kalau mau nyekolahkan ke anak itu adalah ijab kabul kita, ijab kabul roadmap Bunda gitu. Misalnya gini, anak umur 14 tahun, kita bilang sama pasangan kita, Bang, kayaknya memang harus kita laki-laki kan anak laki-laki kita. Ayo kita cari yuk gitu ya. Tanya ke sekolah. Datang ke sekolah gitu. Sekolah, wahai pihak sekolah, ini anak laki-laki saya umur 7, 14, 15 tahun. Bisa bantu saya nggak supaya kelak kemudian hari jadi Ismail gitu. Nah, ini roadmap saya gitu. Sekolah bilang, roadmap kami juga seperti Bapak dan Ibu. Yuk kita ijab kabul gitu. Nah, persoalan nanti apakah di dalam kelas itu ada fasilitas AC-nya 6 atau 2 atau 3, entar gitu. Playground-nya atau berapa, entar gitu. Jadi jangan kita terpengaruh itu lebih dahulu, tapi persoalan ya, ini cocok nggak ijab kabul roadmap-nya apa enggak gitu. Wallahu a'lam bishawab. Siap, mantap. Nih daging sekali ya teman-teman ya. Apa namanya? 3, Pak. 3 atau yang lain, alhamdulillah banget penjelasannya. Mungkin ini Ayah karena waktunya juga terbatas ya. Saya pikir tadi pertanyaan juga masih banyak. Nanti rencananya gini Ayah, dari Wikanto mau coba mungkin nggak muluk-muluk sih, bukan kurikulum kali ya. Mungkin pengetahuan dasar yang diperlukan buat si bapak jadi ibu gitu ya. Menarik. Jadi nggak jadi bapak sama ibu by accident gitu. Iya. Jadi curhat deh. Maksudnya udah punya anak, belajar dulu gitu kan. Terus yang mau itu satu sisi ini Ustadz. Ini sebenarnya ini background kenapa sesi ini kita angkat gitu. Jadi hari ini kita coba angkat Ayah gitu ya. Nah minggu depan itu insya Allah berlanjut buat yang ibu nih, Ayah Irwan. Kebetulan nanti kita alhamdulillah Kiki Barikia udah bisa hadir dan mudah-mudahan bisa mencukupkan ya pengetahuan. Ini ada yang usul nih bikin father mother camp gitu. Soalnya kalau kata istri saya nih kita buat jadi sekolah sarjana aja sekolahnya lama nih. Tapi kalau sekolah buat orang tua kok ya seadanya gitu. Ya. Mungkin sebagai penutup Ayah ada nasihat ataupun closing statement kali ya untuk kita terkait dengan tema hari ini, boleh disampaikan Ayah nanti sebagai penghujung. Silakan. Iya, kalau saya Mas ya? Saya misalnya nasihat ke diri saya sebenarnya. Saya banyak sekali utang-utang yang belum terselesaikan udah umur segini gitu. Kalau saya sih bilang ke teman-teman yang masih muda, menurut saya yang pertama anak itu menurut saya tinggalkanlah warisan, jangan tinggalkan hutang. Itu penting banget gitu ya. Jadi nyesel banget gitu karena kalau sudah mulai sepuh teman-teman gitu ya, maunya istirahat, tetapi yang datang itu adalah debt collector parenting, debt collector fathering gitu ya. Invoice yang datang gitu. Nah, kalau udah invoice yang datang, kita udah sepuh, nggak bisa nyari uang, jalan udah susah, mata udah lamur gitu ya. Tapi invoice itu datang terus gitu. Anak kita, invoice maksudnya invoice debt collector parenting maksudnya yang kita nggak pernah laksanakan. Jadi buat anak saya ya selagi muda gitu ya, selagi berumur usia pernikahan juga masih muda, menurut saya ya bebenah gitu Mas. Gitu. Itu mungkin Mas Firdaus. Masya Allah. Jazakallah teman-teman, jangan left dulu, masih banyak buat Ayah Irwan. Sebelum closing mungkin saya mau testimoni ya satu orang atau dua orang kali ya dari yang join di sini untuk memberikan testimoni lah untuk hari ini ya. Mungkin saya coba cek dulu. Dari ini saya baca acak ya. Nah ini ada peserta namanya Mas Fikri. Mas Fikri masih monitor gak? Mas Fikri. Monitor Bang Daus. Halo. Halo Bang Daus. Wih, Mas Fikri, boleh tampilin videonya? Kalau memungkinkan, boleh kasih sedikit testimoni Mas Fikri, Bang Fikri buat acara hari ini. Tadi saya lihat kayaknya udah ngikutin dari awal. Gimana nih? Iya, makasih. Atau kenalan dulu boleh? Kesempatannya Bang Daus, Ayah Irwan. Sama-sama.
Dari Duri Riau nih, Ayah Irwan. Oh, Masya Allah. Dari grup WhatsApp We Can Talk, bagus banget acaranya. Allah. Ada minggu ini Ayah, minggu depan Ibu ya, terkait Ibu. Dan kebetulan tadi pagi tuh aku baru diskusi sama istri terkait visi misi keluarga. Jadi kita review lagi sih apa sih roadmap. Dan pas banget materinya disampaikan Ayah ini tentang roadmap keluarga dan keterbukaan antara suami dan istri. Iya, iya. Banyak ini mantep banget tadi saya catat semuanya dan semoga bisa diaplikasikan. Amin. Amin, amin, amin. Makasih Mas Fikri. Masih banyak Mas Fikri. Ini di Pekanbaru, berarti untuk yang sesi minggu depan tolong diinformasikan Pekanbaru ya Mas Fikri ya. Iya. Buat hadir. Ya. Baik. Oke, Ayah, demikian mungkin sebelum sambil closing, saya terima kasih banyak atas nama pribadi dan teman-teman We Can Talk untuk Ayah Irwan untuk sudah mengagendakan waktunya. Insya Allah nanti kita bersilaturahim lagi. Amin. Jazakallah khair. Untuk sebagai penutup, mungkin Ustaz Aziz, sekali lagi Ayah Irwan terima kasih banyak untuk peluang waktunya, mudah-mudahan jadi amal jariah dan bermanfaat. Alhamdulillah acara ini terselenggara atas ya teman-teman We Can Talk. Juga beberapa media partner kita ada dari Pejuang Subuh, kemudian ada YISC Al-Azhar dan Ashabul Kahfi ya, AQL binaan Ustaz Bahtiar Nasir. Mudah-mudahan kita bisa terus bersilaturahim. Kalau yang mau pantengin info-info di We Can Talk ada di IG-nya wecantalk.id dan ada channel YouTube juga. Mungkin itu saja dari saya, mewakili teman-teman We Can Talk. Ayah Irwan terima kasih, teman-teman terima kasih untuk silaturahimnya. Akhir kata kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit ya Mas. Ya, dan kawan-kawan.